Hitohnya NU itu adalah lembaga dakwah, lembaga organisasi sosial dan ekonomi. Itu digaungkan pada tahun 84 ketika itu Orde Baru. NU harus berhadapan dengan kekuatan politik Orde Baru yang melakukan fusi partai politik, penyederhanaan aspirasi politik. Kalau aspirasi politik disederhanakan, maka pemain-pemain politik semakin sedikit, maka semuanya bisa dikendalikan permainannya oleh rezim Orde Baru. Oke, welcome to Total Politik. Jumpa lagi di konten ngomong sendiri, dan kali ini gue mau ngebahas sebuah laporan dari majalah Tempo. Ya, ini majalah yang menghadirkan laporan-laporan investigatif, menghadirkan laporan-laporan yang mendalam dan menjadi perbincangan publik gitu. Dan menurut gue beberapa artikel di edisi terakhir Tempo di tanggal hari Sabtu 20 November 2021 itu menarik untuk dibicarakan. Kalau lo mau membeli majalah Tempo digital, lo bisa pesan di sini. Oke, laporan yang mau gue bahas itu adalah mengenai laporan Muktamar PBNU ya. Jadi di Tempo ada laporan mengenai Muktamar PBNU. Yang gue baca kira-kira laporannya itu ada dua perspektif besar gitu ya. Yang perspektif yang pertama itu adalah mengenai pertarungan dua tokoh yang kuat di NU saat ini. Dua tokoh yang punya karisma, punya dukungan massa, dan punya kapasitas keilmuan yang mumpuni, dan juga tentunya orang yang memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan. Dua-duanya sama-sama memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan ya. Yang pertama adalah the incumbent Kiai Haji Said Akil Siraj, dan yang kedua adalah Kiai Haji Yahya Stakuf gitu. Nah, yang seperti yang kita tahu bahwa Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf ini adalah kakak dari Menteri Agama Gus Yakut gitu. Nah, jadi memang dua-duanya memiliki koneksi langsung dengan lingkaran kekuasaan. Nah, di dalam laporan majalah Tempo itu yang gua tangkap adanya fragmentasi di tubuh NU sendiri, yaitu kelompok yang berada di lingkaran Jokowi dan kelompok yang merupakan establishment di PKB. Jadi kelompok yang berada di lingkaran Jokowi seperti dan itu terdiri dari berbagai macam latar belakang partai, itu memiliki kecenderungan untuk memberikan dukungan kepada Yahya Stakuf, Kiai Haji Yahya Stakuf, dan kelompok yang merupakan establishment dari PKB yang punya koneksi langsung dengan PKB, termasuk juga diduga itu memiliki koneksi kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin gitu, Kiai Haji Ma'ruf Amin, yaitu memberikan dukungan kepada incumbent Said Akil Siraj gitu. Jadi petanya kira-kira dari laporan majalah Tempo ingin memperlihatkan seperti itu, dan di mana misalnya tim suksesnya Yahya Stakuf, Kiai Haji Yahya Stakuf itu ada nama Nusron Wahid, politisi Golkar gitu misalnya. Nah, di sisi yang lain di Kiai Haji Said Akil itu diceritakan gitu ya punya koneksi kedekatan dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin dan Gus Ami. Udah jadi Gus Muhaimin atau apa gitu namanya sekarang, Caimin atau Muhaimin Iskandar, ketua umum PKB yang juga adalah wakil ketua DPR RI saat ini. Nah,
Jadi ini adalah pertarungan antara kelompok yang sudah mengakar di PKB dan kelompok yang relatif dianggap baru di dalam percaturan eh, politik nasional gitu, yang merupakan dianggap sebagai orang-orang yang memiliki kedekatan dengan lingkarannya Presiden Joko Widodo gitu. Nah, yang satu memiliki koneksi dengan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ini pertarungannya sangat ini ya, sangat perang proxy war gitu antara dua kekuatan besar gitu. Nah, jadi itu yang menjadi isu salah satunya ya, dan dua-duanya kandidat ini sudah melakukan sosialisasi dan penggalangan sampai ke tingkat akar rumput, dan dua-duanya sudah keliling pesantren seperti yang dikatakan oleh Mas Nusron Wahid bahwa Kiai Astakuf sudah datang ke pesantren-pesantren, kalau ada uang kasih ke pesantren, kalau tidak ada kami carikan dari skema CSR katanya. Jadi situ udah sangat eksplisit gitu disampaikan itu, dan memang dua kekuatan besar inilah yang masih bertahan sampai mendekati hari-hari Muktamar NU yang akan dilakukan di bulan Desember nanti. Nah, di laporan kedua yang juga ditampilkan oleh majalah Tempo itu sangat menarik ya, karena tagline ini juga sempat dekat gitu dicitrakan milik Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang merupakan presiden keempat Republik Indonesia. Nah, Gus Dur merupakan seorang ulama dan pemimpin PBNU dan darah biru dari pendiri PBNU juga. Itu pada Muktamar NU di Situbondo sudah mulai menggaung-gaungkan untuk kembali ke khitoh. Khitohnya NU itu adalah lembaga dakwah, lembaga organisasi sosial dan ekonomi. Itu digaungkan pada tahun 84. Tahun 1984 ketika itu Orde Baru ya, NU harus berhadapan dengan kekuatan politik Orde Baru yang melakukan fusi partai politik, penyederhanaan aspirasi politik. Kalau aspirasi politik disederhanakan, maka pemain-pemain politik semakin sedikit, maka semuanya bisa dikendalikan permainannya oleh rezim Orde Baru ketika itu. Dan Gus Dur salah satu orang yang ingin NU kembali ke khitohnya ya, yaitu kembali ke khitoh 1926, tahun pendirian NU di Surabaya, yang tadi gue bilang bahwa NU ini adalah organisasi yang berorientasi agama, dakwah, ekonomi dan lain-lain gitu. Nah, ini lagu lama, dan kemudian tahun 84 itu tahun 90-an kemudian Gus Dur terlibat dalam forum demokrasi, kemudian menjadi aktivis, ikut menumbangkan Orde Baru dan kemudian jadi presiden. Jadi memang khitohnya itu adalah organisasi dakwah, ekonomi dan lain-lain tadi. Namun NU secara nature itu tidak bisa lepas dari politik karena begitu banyak pendukungnya, begitu banyak kadernya, sehingga begitu banyak aspirasi dan semua orang berkepentingan untuk berkomunikasi dengan NU gitu. Nah, jadi itu tahun 84 Gus Dur meminta untuk kembali ke khitoh ya, untuk melepas jubah politik. Namun ini kan juga berdekatan dengan sidang Tanwir Muhammadiyah 93. 10 tahun kemudian, 9 tahun kemudian Pak Amin Rais juga mengatakan suksesi kepemimpinan nasional. Jadi Muhammadiyah tahun 90-an udah mulai bergerak ke arah politik, NU tahun 84 meninggalkan arena politik gitu. Nah, ini bisa kita lihat bahwa ketika negara punya uang, opresi Orde Baru itu makin kuat gitu. Bahwa tahun 80-an itu negara lagi punya uang,
sebelum akhirnya tahun 85 ya ekonomi menyusut ketika harga minyak dunia jatuh gitu. Pertengahan tahun 80-an itu, dan NU kembali ke Hitoh itu tahun 84, yang mana pasti indikasinya sudah terjadi dari tahun-tahun sebelumnya yang membuat NU tidak bisa secara frontal berdiri berhadap-hadapan dengan kekuasaan gitu. Nah, tahun 85 kekuasaan Orde Baru mulai melemah gitu karena nggak ada uang, jadi lebih terbuka, sehingga efeknya adalah setelah 85 sampai 93 itu muncullah sosok Pak Amin Rais gitu, yang mana membawa organisasi Muhammadiyah yang tidak punya orientasi politik tadinya secara eksplisit, kemudian dideklarasikan menjadi sebuah kekuatan politik untuk mengganti kekuasaan yang establis, karena memang pemerintahan Orde Baru sudah mulai melemah dengan mulai jatuhnya harga minyak dan kemudian ada krisis finansial gitu. Nah, setelah Orde Baru, NU tidak bisa lepas dari politik Indonesia. Setelah Gus Dur jadi presiden, terus tahun 2004 ada berapa orang kader NU yang mencalonkan diri menjadi di Pilpres, ada Gus Solah, ada Kiai Haji Hasyim Muzadi bersama Bu Mega, ada Gus Solah sama Pak Wiranto, terus sama Pak Hamzahas ya. Pak Hamzahas maju juga sebagai calon presiden. Jadi tahun 2004 tuh sangat banyak kader NU, dan Pak JK kan juga belakangan juga dianggap sebagai kader NU. Nah 2004 itu berarti ada 4 orang gitu kader NU, yang kemudian tahun 2009 juga terjadi hal yang sama gitu ya. Pak JK maju di 2009 menjadi calon presiden bersama Pak Wiranto, ada Pak Prabowo, Bu Mega Pak Prabowo, ada Pak SBY Pak Budiono. Nah kemudian 2014 Pak JK maju lagi menjadi calon wakil presidennya Pak Jokowi, dan Ketua Rais Am NU 2019 itu maju jadi calon wakil presiden dan menang. Nah dalam narasi politiknya Kiai Yahya ini mengatakan bahwa NU harus menjadi rumah bersama lagi, kembali ke Hitoh. Itu menjadi rumah bersama lagi agar bisa menjadi aspirasi bagi semua kalangan, semua kelompok. Jadi jangan sampai NU kadernya terlibat lagi dalam pemilihan calon presiden atau wakil presiden gitu. Karena turbulensinya dalam jangka panjang itu akan dirasakan sendiri oleh warga NU yang akan semakin sulit untuk berkomunikasi dan menjadikan NU ini sebagai wadah kepentingan bersama gitu. Nah ini memperlihatkan bagaimana Kiai Yahya ini ingin mengambil jarak dari kekuasaan gitu. Sementara Kiai Said Akil itu tidak punya statement kuat soal itu, dan tidak punya statement tegas soal itu, soal posisi NU ini dan kekuasaan. Nah, dan memang di masanya Kiai Akil juga gitu, Pak JK dan Pak Ma'ruf Amin jadi wakil presiden gitu. Nah, dua-duanya ini membuat NU memang tidak bisa lepas dari kekuasaan. NU selalu menjadi bagian dari kekuasaan. Karena memang Nahdliyin itu adalah kalangan mayoritas di kelompok Islam di Indonesia gitu, karena jumlahnya sangat banyak gitu. Nah, dan juga pertarungan ini juga terkait dengan resources yang dimiliki. Ada banyak sekali, ada 50-an universitas NU, ada sekolah tingginya ada puluhan juga, pesantrennya mungkin ribuan, sayap organisasinya ada 19 sayap gitu. Jadi ini memang sebuah posisi yang sangat strategis dan sangat powerful gitu ya, dan memegang langsung koneksi kepada massa, kepada jaringan-jaringan pesantren gitu. Nah, tetapi walaupun Kiai Yahya Stakuf mengatakan bahwa NU harus berjarak kepada kekuasaan, isu yang
tidak kalah berembus kencang adalah apabila Kiai Yahya ini bisa menjadi ketua PBNU, maka dia akan mengambil alih PKB gitu. Ini juga isu yang dulunya juga heboh ketika nama Pak Mahfud MD menjadi calon wakil presiden Pak Jokowi. Apabila Pak Mahfud bisa duduk sebagai wakil presiden, maka kursi kursi PKB bisa digoyang. Itu yang selalu menjadi concern dari Caimin gitu. Jadi ada dugaan-dugaan dan cerita-cerita seperti itu yang selalu berkembang di ketika ada pemilihan-pemilihan apapun yang berkaitan dengan NU, berkaitan dengan kepentingan ya tidak bisa lepas juga dari kepentingan PKB, karena PKB adalah partai yang mayoritas pemilihnya adalah segmen NU gitu. Nah, ini menarik dan ya juga dukungan dari keluarga Gus Dur juga terlihat bagaimana keluarga Gus Dur itu dianggap atau diduga ya, walaupun belum terlalu terang-terangan gitu, memberikan dukungan kepada Yahya Stakuf gitu, Yahya Stakuf, karena tidak mungkin kalau dugaan ini muncul kira-kira karena petanya begini, nggak mungkin ke Kiai Said karena Kiai Said dekat sama Caimin. Caimin ini yang menggulingkan Gus Dur dulu di PKB gitu. Kalau nggak menggulingkan, gue ganti katanya, yang menggantikan Gus Dur dulu di PKB gitu. Nah, ini menarik nih dinamikanya ke depan karena ini organisasi massa yang sangat besar dan berpengaruh. Kalau gue sendiri sih tidak pernah percaya NU bisa lepas dari kepentingan politik, karena nature-nya sebuah organisasi apabila semakin besar dia akan semakin elitis. Nah, ini juga sempat gue omongin nih waktu gue membahas soal statement Panji soal NU yang dianggap elitis gitu. Semakin besar organisasi maka dia akan menjadi semakin elitis. Dalam artian begini, dia semakin besar ya, pengaruhnya akan semakin besar juga di dalam pengambilan kebijakan, dan bahkan ya mayoritas publik lebih nyaman apabila orang-orang ini berada di dalam pemerintahan karena punya akar yang kuat, punya track record dan kedekatan sosiologis dengan segmen pemilih terbanyak gitu. Jadi memang elitis dalam hal ini memang memang harus dimaknai secara positif gitu. Memang NU ini kan agak sensitif dengan orang-orang NU, agak sensitif dengan kata elitis karena mereka mengklaim bahwa mereka adalah organisasi akar rumput yang tumbuh dari pesantren dan menjadi bagian dari masyarakat, dekat dengan masyarakat. Itu memang benar gitu. Tetapi di dalam struktur dan sirkulasi pengambilan kebijakan negara, karena kekuatannya sangat besar ya, mau nggak mau mereka akan menjadi topik utama pembicaraan di meja-meja elit dan dilibatkan dalam pembicaraan di meja-meja elit karena konsekuensi dari demokrasi elektoral yang kita jalani hari ini. Jadi kalau gue ditanya apakah kembali ke hitoh ini bisa direalisasikan di tubuh NU, siapapun ketua umumnya, gue sangat tidak yakin gitu. Mungkin itu aja, sampai jumpa lagi di Ngomong Sendiri berikutnya. Dah.